Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Hai guys, kita ada di podcast ke-95. Angkanya bagus banget bagi saya. Angka 95 adalah angka Windows 95. Awal saya SMP kenal coding. Oke, yang ingin saya sampaikan bukan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah saya kasih title adalah podcast ke-95, bagaimana jika jalurmu menembus remote work tidak semulus ekspektasimu. Oke, ekspektasi apa yang ingin saya bangun? Ekspektasi yang ingin saya bangun adalah kamu benar-benar bisa menembus remote work dalam hitungan hari. 2 atau 3 hari setelah gabung remote work, remoteworker.id, ngambil paket master remote work, kamu bisa nembus. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena memang proofnya seperti itu. Kalian bisa bertanya langsung ke Mas Ifas, ke Mas Sujaya, ke Mas banyak lagi. Silakan lihat di IG-nya remoteworker.id. Kita banyak mulai setiap hari Kamis nge-upload success story, dan itu kamu bisa cek apakah kamu masuk di golongan yang 2-3 hari, atau yang butuh seminggu, berapa bulan, atau 6 bulan, atau malah nggak sama sekali. Ya, oke. Bagaimana seorang bisa menembus remote work dengan cara yang mulus? Cara yang paling mulus adalah kalau kamu sudah berkantor. Kalau kamu sudah berkantor di pekerjaan suatu startup yang keren banget kayak Bukalapak, Tokopedia, apalagi ya, Kudo dan lain sebagainya. Kalau kamu sudah berada di startup tersebut, jalanmu sudah nyaris mulus. Kenapa? Karena kamu tinggal menambah skill remote workmu aja, apply remote work skillmu itu aja. Tapi ini tetap ada tantangannya. Tantangannya adalah kalau kamu tidak bisa meluangkan waktu untuk, bukan mencari waktu luang ya, perhatikan saya sering ulang-ulang ini, meluangkan waktu untuk mengapply job remote work. Kenapa? Karena itu memang benar-benar butuh dedikasi waktu. 2 job untuk 1 job kemungkinan loh ya, karena kamu harus mempersiapkan cover letter dan portofolio yang sesuai. Nah itu, jadi tantangan teman yang sudah skill itu sudah gampang banget, tinggal sedikit ya tantangannya, yaitu luangkan waktu. Nah, sering ada pertanyaan ke saya, yaitu, Mas, ini dijamin nembus remote work nggak? Saya sebenarnya jawabnya agak kejam juga, yaitu jawaban saya seperti ini. Iya, dijamin, tapi kalau kamu ngikutin apa yang kami tetapkan sebagai prosedurnya. Apa itu? Yaitu kamu harus nembus dulu, dari nol ya, kamu harus nembus dulu materi-materi upgrade skill. Paling cepat itu adalah kalau teman-teman pengen tahu jalur tercepat untuk nembus remote work, yang sudah proven berkali-kali, itu adalah Python fundamental, kemudian mastering Git, kemudian data scraping with Python. 3 ini aja kamu fokus dari awal, kamu bisa nembus remote work dalam hitungan 3 bulan. Itu sudah banyak terjadi. Misalnya Mas Rifai, Mas UIN, kayak sekarang Mas UIN skripsi, Mas UIN Jogja, itu nembus remote work dalam hitungan 1 bulan setelah gabung di remoteworker.id di Fiverr. Nah, kenapa seperti ini? Karena emang benar-benar mempelajari Python fundamental secara fokus, dan juga kemudian data scraping secara fokus. Secara fokus ini berarti adalah troubleshooting. Jadi data scraping itu adalah kamu ngebuat aplikasi dengan Python, entah itu dengan Beautiful Soup 4 atau dengan Scrapy, kemudian kamu mengambil data tertentu, katakanlah data suhu atau data harga, kemudian dari BMKG atau harga pangan.id, kemudian datanya kamu ambil. Contoh misalnya mengambil data cuaca seminggu ke depan, kayak gitu. Itu data scraping. Nah, kamu harus berlatih. Nah, di kata-kata berlatih ini yang kadang-kadang kamu yang pingin hasil cepat itu menjadi gagal. Contoh gini, Mas, aku ingin daftar remote work, gajinya gede dari rumah. Aku nol. Dijamin nggak nih Mas dalam 3 bulan? Bisa. Nah, kalau cuma seperti ini kadang agak bahaya. Kenapa? Karena kata dijamin seakan-akan wah pasti lolos nih, asal aku gabung aja remote ID pasti lolos. Ya enggak juga. Misalnya kamu datang terus ngilang. Atau datang cuma ikut video ikut satu video kemudian capek selesai. Ya enggak akan bisa kan? Nah, karena itu kamu harus dari nol. Itu tantanganmu adalah mempelajari dan berkomunikasi dengan komunitas. Itu penting banget. Nah, jalur yang ingin saya sampaikan sekarang adalah seperti ini.
Eh, Bagaimana kalau seperti ini kasusnya? Kamu ini dari nol. Kemudian kamu mempelajari remote.id dan kamu sudah paham benefit dari kerja dari rumah, falsafah kerja dari rumah, bahwasanya keluarga itu lebih penting daripada kantor, bahwasanya dengan kamu ngantor, kamu kehilangan waktu 5 jam per hari atau lebih untuk perjalanan, sehingga kamu benar-benar yakin nih memang kerja remote itu better daripada kerja onsite dalam konteks hubungan dengan keluarga. Kamu udah yakin seperti ini. Kemudian kamu dari nol belajar, kemudian ternyata kamu bisa nih punya skill, sudah bisa mulai mempelajari troubleshooting, kemudian kamu mau apply job remote work. Apply sekali berhasil ya, berhasil. Tapi kemudian yang kedua agak sulit. Kamu mulai kehilangan waktu dan segala macam. Nah, kemudian ada tawaran nih, ada tawaran untuk kamu ngantor. Kamu terima apa enggak? Nah, yang menjadi tantangan batinmu adalah, apalagi saya dari awal, dari bootcamp, dari podcast pertama itu menekankan remote work itu solusi untuk banyak permasalahan dunia modern, kerja dari rumah. Kemudian kamu tetap harus ngantor. Ada tawaran ngantor, tapi kamu juga sebenarnya kamu lebih pengen remote work, tapi kamu ada tawaran ngantor, tapi kamu dari nol. Maksudnya adalah orang dari nol skill, kemudian dapat tawaran kerja di kantor IT, itu hebat banget loh. Bayangkan lah ya, itu artinya kalau kita kesampingkan remote work, kerja dari rumah bergaji dolar, kesampingkan remote work, itu berarti kamu dari nol pengangguran sudah diterima untuk kerja, sesuatu yang secara mindset lama itu keren banget, sudah luar biasa. Tapi kan kamu sudah kenal remote work, harusnya kamu kerja di rumah dong, kerja di luar negeri. Nah, tapi pertanyaannya, nah kalau kondisi seperti ini gimana Mas Eko? Yaitu sebenarnya sih aku pengen di rumah nih, tapi aku dapat tawaran kerja dari kantor. Tapi aku sebenarnya senang juga karena sudah di-invite oleh kantor. Padahal kan aku dari nol. Nah, sebenarnya ya, kalau kamu tadi sudah saya sampaikan, kalau kamu kesampaikan remote work, maka sebenarnya itu sudah prestasi luar biasa. Nah, sekarang kita akan sesuaikan. Kita akan melakukan sedikit reprogramming mindset kita. Jadi seperti ini. Semakin kamu punya skill, real world untuk solusi untuk permasalahan dengan coding, maka semakin kredibel, semakin besar peluangmu untuk kerja remote work. Artinya teman-teman yang kamu nanti dapat job di kantor itu sudah jadi persiapanmu lebih bagus untuk nembus remote work di suatu saat nanti. Anggap di kantormu itu adalah bukan kantor onsite. Ya memang kantor onsite, tapi kamu rubah mindsetmu. Rubah mindsetmu adalah kamu ngantor ini adalah lanjutan dari bootcamp onsite. Kamu kan di kita bootcamp online ya. Kemudian kamu dapat tawaran bootcamp onsite. Nah, tawarannya berapa lama tergantung kamu. Jadi jangan anggap itu ngantor, anggap aja itu bootcamp onsite. Yaitu apa? Yaitu kamu akan persiapan resign beberapa bulan ke depan. Jangan terlalu lama. Katakanlah 6 bulan ya, itu udah bagus banget. Saya pikir itu standar normal kita untuk kerja nggak terlalu cepat, juga nggak terlalu lama. 6 bulan kerja di kantor, itu skillmu sudah bagus banget loh. Sudah akan menumpuk skill dengan banyak. Artinya, selama kamu ngantor, tetap lihat job-job remote yang available dengan skillmu yang sudah kamu pelajari. Mungkin sebulan pertama kamu fokus dulu. Kerjaan kantor, kamu fokus dulu, kamu tambah skill. Kemudian bulan kedua kamu mulai lirik job-job Upwork yang sudah kamu bisa nambah jenis job yang kamu apply berdasarkan 1 bulan mengantor sebelumnya. Tapi in the meantime tetap connect sama server Discord Remote Worker Indonesia agar kamu tidak kehilangan konektivitas dengan komunitas remote work. Itu berbahaya banget kalau kamu kehilangan konektivitas, nanti kamu terus nyambung kerjaan kantor, nanti lama-lama kamu malah hilang semangat remote worknya. Itu agak berbahaya. Oke, nggak berbahaya lah, cuman saya rada menekankan ekstrimnya, yaitu ekstrim saya tuh mungkin kalau dari sudut pandang aktivis ya, aktivis remote work jalur kanan, jadi paling ekstrim banget. Ada ekstrim kiri, ekstrim kanan, tengah-tengah moderat. Tapi saya nggak mau moderat atau kiri, saya adalah kanan. Saya memastikan kita semua punya mindset untuk remote work. Why? Ini akan panjang ceritanya, tapi ini adalah suatu visi untuk menjadikan Indonesia itu minimal masuk 10 besar remote work di dunia. Sekarang kita nomor 14 loh ya. Kita jauh di bawah USA, India, Pakistan, Bangladesh, Filipina. Mereka 5 besar. Oke, jadi kita masih 14 di luar liga. Ya teman-teman, semoga Indonesia jadi provider remote worker yang terbesar di dunia.
Thank you.